dan kita masih di dalam rentetan sunnah-sunnah hayat atau silsilah sunnah-sunnah hayat. Setelah kita bahas di malam Kamis yang lalu tentang sunnah hayat, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu di malam ini sunnah hayat yang berikutnya yaitu kesunahan melihat ke tempat sujud sepanjang solat. Termasuk sunnah hayat yaitu kita memandang tempat sujud kita di sepanjang solat, walaupun di depan Ka'bah. Kalau kita haji, kita umrah, kita sholat di depan Ka'bah, memandang Ka'bah itu ibadah. Nah, di dalam di mataf, tempat tawaf itu turun 120 rahmat, dan di antara rahmat itu yang turun kepada orang yang memandang Ka'bah. Tapi walaupun di depan Ka'bah, maka tetap disunahkan sholatnya ketika dia sholat di depan Ka'bah, memandangnya sepanjang sholat ke tempat sujudnya. Ya, itu menurut pendapat kebanyakan ulama. Ada seorang yang bernama Al-Imam Mawardi. Beliau mengatakan bahwa kalau di depan Ka'bah sunnahnya melihat Ka'bah. Menurut beliau, Imam Mawardi, melihat Ka'bah sepanjang sholat kalau berada di depan Ka'bah. Dan sebagaimana kita banyak kita tahu bahwa ketika tahiyat baik awal ataupun tahiyat akhir, yaitu ketika mengucapkan illallah dan mengangkat telunjuknya, maka di saat itulah pandangannya kita alihkan dari tempat sujud menuju ke telunjuk, ujung telunjuk. Ketika illallah, waktu kita baca tahiyat, kita akan baca kalimat illallah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari sunnahnya dari sejak awal tahiyat, tangan kanannya sudah digenggam kecuali telunjuknya dikeluarkan, dan membentuk antara jempol dengan telunjuk, peletakannya seperti angka 96 di ujung seperti ini. Hanya saja telunjuknya direbahkan, kecuali ketika kalimat illallah, maka kemudian diangkat dan terus diangkat sampai dia mengucapkan salam kalau di tahiyat akhir, atau sampai dia bangun ketika dia berada di tahiyat awal. Nah, ketika itu baru kemudian dilepaskan, diturunkan, dan kembali pandangan ke tempat sujudnya. Begitu. Itu yang termasuk sunnah hayat. Dan adab seseorang musalli, orang yang sholat, di dalam sholatnya memandang ke bawah, tidak memandang ke atas. Makruh memandang ke atas ketika sholat. Bahkan ada ancaman di dalam hadis. Tidakkah takut itu orang yang memandang ke atas ketika sholat, Allah Ta'ala butakan matanya? Kata Rasul dalam hadis. Maka dari itu makruh memandang ke atas ketika sholat. Dan sunnahnya memandang ke tempat sujud sepanjang sholatnya, kecuali ketika illallah tadi. Lalu sunnah hayat yang berikutnya yaitu baca doaul iftitah. Doaul iftitah atau yang disebut juga dengan doaul tawajjuh, karena ada kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi yang datang dari Nabi, yaitu kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah berkata wasilah adalah ucapan salah seorang sahabat di belakang Rasul, lalu kemudian
diakui oleh Rasul dan diterima beliau dan dipuji beliau. Ketika beliau mendengar orang, salah satu sahabat-sahabatnya di belakang Rasul baca itu, kemudian beliau bertanya setelah sholat, siapa yang bacanya? Lalu sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, aku melihat sekian malaikat berebutan mencatat pahalanya. Maka ditetapkanlah Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira juga bagian daripada doaul iftitah. Lalu kesunahannya itu dibaca di dalam sholat, karena hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, yang paling kuat adalah sunnah. Bagaimana juga disebutkan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Imam Abu Hanifah juga hukumnya sunnah. Ada dalam mazhab kita ini, mazhab Imam Syafi'i, yang mengatakan itu wajib baca doa iftitah. Ada yang mengatakan wajib, hanya pendapat itu lemah. Ya, walaupun lemah ada dalam mazhab kita, bukan mazhab orang lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan baca doa iftitah hukumnya wajib. Kesunahan membaca doa iftitah disyaratkan 5 syarat. Yang pertama, bukan di sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak baca doa Allahu Akbar kabira. Sholat jenazah langsung baca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Takbir yang kedua sholawat ala Nabi. Takbir yang ketiga doa lil mayyit. Kemudian takbir yang keempat doa. Lalu kemudian salam. Jadi baca doa iftitah di sholat jenazah tidak disunnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak khawatir kehabisan waktu sholat adanya, waktu sholatnya. Kalau waktu sholat sudah sempit, ada seorang mengerjakan sholat zuhur misalnya di akhir waktu sholat zuhur, di akhir beberapa menit lagi udah mau masuk asar, dikhawatir kalau baca doa iftitah maka sebagian sholatnya bakalan di waktu asar, atau mungkin semuanya nggak jadi adaan, jadi qadhaan. Khawatir kehabisan waktu, maka nggak sunnah baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah jikalau takut kehabisan waktu sholat. Lalu yang ketiga, makmum sunnah baca Allah berkabira ini kalau tidak khawatir bakalan kehabisan waktu untuk baca Fatihah. Kalau khawatir Fatihahnya sebagiannya jadi nggak kebaca, nggak keburu, maka nggak sunnah baca doa iftitah. Kemudian yang keempat, baca iftitah ini sunnah kalau dia dapatkan, makmum ini dapatkan imamnya lagi berdiri. Dan ketika ngikut imam, imamnya lagi berdiri. Kalau dia ikut imam, imamnya tahiyat awal atau tahiyat akhir, diikut baru datang lalu ngikut duduk setelah takbir tentunya, maka ketika bangun nggak sunnah baca iftitah, karena ngikuti imam ketika duduk, bukan ketika berdiri. Begitupun kalau ngikuti imam ketika di waktu lain, di waktu i'tidal misalnya, sami Allah liman hamidah, baru datang Allahu Akbar ngikuti imam, nggak baca doa iftitah, karena mengikutinya bukan di waktu berdiri. Yang keempat itu ya. Yang keempat. Yang kelima, tidak memulai tidak mulai baca a'udzu atau baca Al-Fatihah. Kalau udah mulai baca a'udzu walaupun kelupaan, mulai baca Al-Fatihah walaupun kelupaan, ketika dia takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kelupaan belum baca doa iftitah, udah nggak sunnah lagi baca iftitah, karena udah terlanjur baca a'udzu atau terlanjur baca Al-Fatihah. Tapi ulama kita bilang di dalam yang syarat yang terakhir ini memang sudah nggak sunnah baca iftitah saat itu ketika ada terlanjur baca a'udzu, tapi disuruh juga baca supaya nggak kebiasaan. Kalau sekarang kelupaan udah baca a'udzu jadi nggak baca iftitah, besok lupaan lagi baca a'udzu, besok lupaan lagi, ya kebiasaan akhirnya. Jadi biar nggak kebiasaan, biarpun nggak sunnah baca aja. Walaupun udah terlanjur baca a'udzu atau terlanjur baca Fatihah,
baca takbiratul doa iftitah juga supaya nggak kebiasaan. Itu 5 syarat disunnahkan baca iftitah. Kalau nggak memenuhi, kalau ada salah satunya nggak terpenuhi, maka nggak sunnah baca doa iftitah. Allahu a'lam. Semoga Allah telah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.